warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara berasal dari 3 kata dalam bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Wawas yang berarti penglihatan atau pandangan, nusa berarti pulau, dan antara berarti di antara 2 benua dan 2 samudra. Dari ketiga kata tersebut dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki beberapa dasar hukum yang diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan, di antaranya yaitu TAP MPR nomor 4/MPR/1973, 2. TAP MPR nomor 4/MPR/22/Maret/1978 tentang GBHN. Dan yang ketiga, TAP MPR nomor 2/MPR/1983/12/Maret/1983. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, acuan, dan pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Wawasan Nusantara memiliki 4 fungsi, diantaranya yaitu wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik, yang berarti keutuhan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. 2. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. Keperluan hidup sehari-hari seharusnya tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggikan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonomi. 3. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Di luar wawasan Nusantara yaitu untuk ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada harusnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Hal inilah menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan sikap tidak menolak nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa. 4. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Di dalam wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Tujuan wawasan Nusantara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945, tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ke dalam wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Dengan kata lain, tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Terdapat 3 contoh wawasan Nusantara. Yang pertama, menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. 2. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. 3. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Misalnya, menunjukkan rasa cinta tanah air ketika mewakili negara Indonesia di forum-forum internasional. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya.